Barusan tadi selesai tes 27 September 2021 SKD. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Tes wawasan kebangsaan, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pasal-pasal UUD 1950, BPUPKI, paragraf deduktif dan induktif, kalimat efektif dan kalimat baku. Untuk tiunya, silogisme, sinonim, antonim, figural, permis, penempatan posisi dari terkecil ke besar, termuda ke tertua, perbandingan, deret angka, pecahan, persen, desimal, akar, pencocokan gambar. Untuk TKP, kondisi yang banyak terjadi di tempat kerja, kuliah, sekolah. Misalnya ada tugas dari guru tapi sekelompok orang yang gak kita senangi, apa yang harus kita lakukan. Kemudian kiriman selanjutnya, saran mengerjakan dibikin rileks, fokus yang penting. TBK dan TKP sangat membutuhkan fokus. Tiu harus teliti, semangat dia mau ujian. Jangan lupa berdoa. Bagi yang muslim saya sarankan sering sholawat biar lebih tenang, karena itu bisa bikin fokus, gak panik. Sekian pengalaman dari saya ujian hari ini. Lanjut. Dari Dea Pihokratana, PR ku hari ini, pasal 23C, nilai-nilai Pancasila, sikap bela negara, arti bebas politik luar negeri, Bung Tomo, nilai moral, kehidupan, keberagamaan, beragama, Bhinneka Tunggal Ika, gagasan, pokok paragraf, kata konjungsi, penulisan kata EYD, figural 8 soal, barisan 2 soal gampang banget, kecepatan, jarak, pecahan, desimal, peluang, urutan duduk siswa, perbandingan nilai X dan Y. Tips aku mengerjakan tadi, kerjakan TBK dulu sampai selesai. Ada 3 soal belum kujawab, ku skip ke tiu. Ku tinggal beberapa soal hitung-hitung, ku selesaikan TKP. Ada waktu 30 menit buat hitung soal-soal tiu. Alhamdulillah, sisa waktu 5 menit aku bisa cek jawaban. Oke, terima kasih FR-nya. Sebuah truk membawa tanah galian sebesar 9 ton atau 60% dari kapasitas maksimal. Jika diberikan tambahan muatan sebesar 2 ton, maka masih muat berapa ton lagi nih truk tersebut? Oke, baik teman-teman. Sesuai pernyataannya di sini 9 ton atau sama dengan berapa? 60% ya. Kemudian ditambah lagi sebesar 2 ton, maka berapa sisanya? Oke teman-teman, sekarang kita tambahkan aja, ini 9 tambah 2 berapa? 11 ya. Oke teman-teman, sekarang kita selesaikan. Jika truk tersebut full muatannya maka 100% ya muatan keseluruhan, dikurangi dengan muatan yang telah terisi berapa? 60% kan? 60% dikali dengan 9 ton. Sekarang kita selesaikan. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Kemudian 9 ini bisa dibagi dengan yang 6. Ini dapat 2, ini dapat 3. Kemudian kita selesaikan lagi, 10 ini bisa dibagi 2 ya. Bagi 2 dapat 5, ini bagi 2 habis. Jadi tinggal 5 dikali 3 berapa? 15 ton. Nah, yang ditanyakan sisanya. Berarti kan ini sudah terisi 2 dan 9, 11 ya. Artinya 5 dikurang 11 tinggal 4 ton. Jadi teman-teman, sisa muatan bisa ditambahkan lagi sebesar 4 ton untuk mencapai full 100%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sepasang sepatu Nike dijual dengan harga 560.000. Harga tersebut merupakan harga setelah didiskon sebesar 20%. Maka tentukan harga sepatu tersebut sebelum didiskon. Oke teman-teman, sekarang kita tulis ke sistem matematikanya.
harga sepatu Nike ini 560.000. Artinya ini harga setelah didiskon sebesar 20%, berarti 100 dikurangi 20, 80% ya. Jadi ini untuk harga 80% ya. Kemudian harga sepatu tersebut sebelum didiskon, berarti ini belum diketahui ya. Ini untuk mencapai 100%. Maka berapakah nilai ini sebelum didiskon ya? Caranya sama seperti soal sebelumnya. Berarti di sini 100% per harga sebelum didiskonnya 80 dikali dengan harga 560.000. Sekarang kita tinggal selesaikan. Ini bisa kita coret. Kemudian 56 ini kita bisa bagi 8, dapat 7 ya. Nah, sudah teman-teman, ini 7 kali 10 dapat 70 ditambah 0 itu 234, 700.000. Jadi harga sepatu ini sebelum didiskon sebesar 700.000. 48 dibagi 1/6 ditambah 6/9 dikurang 1 adalah, baik teman-teman, banyak teman kita yang telah SKD menemukan soal-soal seperti ini, hitung cepat. Malah ada yang dapat 5 sampai 7 soal yang mendapatkan soal seperti ini teman-teman. Jika kita memahaminya ya luar biasa teman-teman, dapat mengangkat poin kita, dapat mengangkat poin TIU kita. Sekarang kita selesaikan penyelesaian ini dari soal ini. Langkah pertama kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Yang ini kita bisa sederhanakan, 6 dan 9 ini kita sederhanakan ya. Ini dapat 2, yang ini dapat 3. Jadi 48. Yang ini bisa kita balik jadi kali ya. Kali 6/1 ditambah 2/3. Untuk yang satu ini kita ubah menjadi pecahan, dikurang agar sama menjadi 3/3 ya, sama aja 1. Kemudian tinggal kita kalikan, 4 dikali 6 dapat berapa? 288 ya. Dikurangi dengan ini bisa kita kurangi, dapat tinggal 1/3. Nah teman-teman, kalau kayak ini tinggal kita kurangin aja. 288 dikurang 1/3 itu sama dengan 0,33 ya. Berapa teman-teman? Dapat 288 dikurangi 0,33 dapat 287,67. Yang D. Jika X sama dengan 2222 per 3333 dan Y 4444 per 5555, maka hubungan X dan Y adalah. Nah teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, langkah yang harus kita selesaikan dulu yaitu kita sederhanakan. 22 per 3333 kita sederhanakan sama-sama dibagi 1111 ya. Y juga berlaku sama, kita sederhanakan 444 per 5555. Kita sederhanakan agar lebih mudah menyelesaikannya. Ini dapat 2/3 dan Y dapat 4/5. Nah mudah kan teman-teman, kita tinggal kali silang.
maka X-nya 2 kali 5 10 dan Y-nya 4 kali 3 12. Maka X itu lebih kecil dari Y. Yang B jadi jawabannya. Masa moderat pergerakan nasional Indonesia berlangsung pada tahun A 1910 sampai 1920, B 1926 sampai 1940, C 1920 sampai 1932, D 1930 sampai 1942, yang E 1940 sampai 1954. Jadi teman-teman, di Indonesia itu pergerakan nasional dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu masa pembentukan. Di sini masa pembentukan terjadi pada tahun 1908 sampai 1920. Berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Indesi Parji. Untuk yang kedua yaitu masa radikal atau non-koperasi yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia PI, dan terbentuk Partai Nasional Indonesia PNI. Kemudian kategori ketiga yaitu pada masa moderat atau koperasi yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Perindra, Partindo, dan GAPI. Jadi masa moderat pergerakan nasional Indonesia itu berlangsung pada tahun 1930 sampai 1942. Berikut yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah, jadi teman-teman, kita ketahui bahwa latar belakang wawasan Nusantara itu jika dilihat dari Pancasila memiliki 4 ketentuan. Yang pertama yaitu penerapan hak asasi manusia, kemudian yang kedua toleransi beragama, yang ketiga mengutamakan kepentingan umum, dan yang keempat mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Sekarang kita lihat dari opsi. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh masyarakat Indonesia, bukan ya teman-teman. Yang B, mengutamakan kepentingan umum daripada individual, termasuk. Terus tuh yang C, penerapan HAM. Ya, benar teman-teman. Kemudian yang D, pengambilan keputusan musyawarah, benar juga teman-teman. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan setiap pemeluk agama untuk ibadah. Ya, benar teman-teman, toleransi beragama. Jadi di sini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara adalah yang A, kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia.